Ex-Kasar Reskrim Polres Jaksel AKBP Bintoro diamankan Propam diduga peras bos Claudia. Raja Nainggolan ditangkap polisi diduga terlibat penyelundupan kokain. 5 PMI ditembak aparat maritim Malaysia, 1 tewas. KKP temukan pagar laut misterius lagi, kali ini di Serang, Banten. Sinteyong belum terima kompensasi dari PSSI, bisa dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia. Kabar duka dari dunia hiburan, Emilia Contessa ibunda Denada meninggal dunia. Melihat tradisi unik perayaan Imlek di Cina. Bersama saya Putri Ani Yasmin, itulah berita-berita headline iNews ID hari ini. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro diamankan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya karena diduga terlibat kasus dugaan pemerasan. AKBP Bintoro diduga memeras bos jaringan klinik laboratorium Prodia yang anaknya terjerat kasus pembunuhan dan pemerkosaan di Jakarta Selatan. Dia disebut meminta uang 20 miliar rupiah dengan janji akan menghentikan penyidikan. Selain AKBP Bintoro, Bid Propam Polda Metro Jaya juga melakukan penempatan khusus terhadap 3 anggota Polres Metro Jaksel. Ketiganya berinisial G selaku mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, lalu inisial Z yang menjabat Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel, dan ND selaku Kasubdit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam kepada wartawan pada Selasa hari ini mengatakan, keempat anggota Polres Metro Jakarta Selatan yang telah dipatsuskan tersebut dalam tahap penyelidikan di Bid Propam Polda Metro Jaya dengan dugaan penyalahgunaan wewenang. Pemain sepak bola keturunan Indonesia Raja Nainggolan ditangkap polisi Belgia karena diduga terkait kasus penyelundupan kokain. Melansir media Belanda Soccer News NL, Raja Nainggolan ditangkap polisi di apartemennya pada Senin kemarin. Raja diduga terlibat dalam penyelundupan kokain dari Amerika Selatan ke Eropa melalui pelabuhan Antwerp. Selain menggeledah rumahnya, polisi juga menyita mobil dan merazia 30 rumah lainnya untuk penyelidikan kasus tersebut. Raja dikaitkan dengan kasus ini karena sering bersinggungan dengan orang-orang yang terlibat dengan narkoba di Belgia. Salah satu mitra bisnisnya di perusahaan jet pribadi juga pernah dihukum karena penyelundupan narkoba dengan jet pribadi untuk Hizbullah. Sementara itu, pengacara Raja hingga kini belum angkat bicara mengenai kasus ini. 5 pekerja migran Indonesia ditembaki aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di perairan Tanjung Ru, Malaysia pada Jumat kemarin. Penembakan tersebut mengakibatkan 1 orang tewas dan 4 orang lainnya luka-luka. Dari 4 PMI yang terluka, 1 dalam kondisi kritis, sedangkan 3 orang lainnya dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia. Direktur Perlindungan WNI Kemlu Juda Nugraha pada Minggu kemarin mengatakan, berdasarkan laporan diterima, petugas patroli APMM awalnya mendapati kapal berisi 5 PMI melintas di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Petugas kemudian menembaki para PMI karena melawan saat akan keluar melalui jalur ilegal. Sementara itu, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, mendesak pemerintah Malaysia mengusut aksi penembakan tersebut. Petugas patroli harus disanksi tegas jika terbukti melakukan tindakan kekuatan berlebih. Pemerintah Indonesia juga akan bertemu pemerintah Malaysia guna membahas persoalan tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menemukan pagar laut misterius. Kali ini lokasinya di perairan Desa Pedalaman, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Pagar laut misterius tersebut membentang di perairan Laut Tanara sepanjang 4 km. Keberadaannya dikeluhkan masyarakat nelayan karena mempersulit akses mencari ikan. Staf khusus Menteri KKP Doni Ismanto Darwin pada Senin kemarin mengatakan, KKP pertama kali menerima laporan kemunculan pagar laut misterius di Laut Tanara pada Minggu 26 Januari 2025. Tim Polisi Khusus Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serang langsung melakukan inspeksi lapangan. Namun, sampai saat ini belum diketahui siapa pemiliknya. Berdasarkan informasi dari nelayan dan hasil pengamatan,
Pagar laut tersebut bagian dari pagar bambu sepanjang 30 km dari Tanjung Pasir yang berada di Tangerang. Saat ini, tim telah memasang spanduk penghentian kegiatan pemagaran di lokasi Desa Muncung, Kecamatan Konjo yang berbatasan dengan wilayah Desa Pedalaman. Sinteyong belum menerima kompensasi dari PSSI usai dipecat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Sinteyong dipecat dari kursi pelatih Timnas Indonesia pada 6 Januari 2025. Posisinya digantikan Patrick Kluivert. Sesuai regulasi, PSSI diharuskan untuk membayar kompensasi. Asisten Sinteyong, Yu Jae-hun, minggu kemarin mengatakan, Sinteyong masih terikat kontrak dengan Timnas Indonesia sampai 2027. Sementara, kontrak asisten pelatih sudah selesai pada 31 Desember. Sebelumnya, anggota Expo PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan pihaknya harus membayar puluhan miliar sebagai pemutusan kontrak Sinteyong. Artis lawas Emilia Contessa meninggal dunia di usia 67 tahun Senin kemarin. Emilia Contessa yang juga ibu kandung penyanyi Denada Tambunan meninggal di RSUD Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Jenazahnya dimakamkan Selasa hari ini di Banyuwangi. Manajer Denada, Rizna Ories, mengatakan Emilia Contessa meninggal akibat komplikasi penyakit diabetes dan hipertensi. Emilia sudah beberapa kali menjalani perawatan di RSUD Blambangan. Emilia Contessa yang memiliki nama asli Nur Indah Citra Sukma telah melang melintang di dunia hiburan tanah air sejak tahun 1970-an. Emilia Contessa mengawali karirnya sebagai penyanyi, lalu merambah ke dunia sinema hingga akhirnya terjun ke dunia politik. Di masa kejayaannya, dia pernah menyabet penghargaan sebagai juara umum penyanyi pop pada acara PON ke-7. Dia juga dijuluki sebagai singa panggung Asia di era 70-an karena suaranya yang merdu. Perayaan Imlek yang jatuh pada 29 Januari 2025 disambut sukacita oleh masyarakat Indonesia yang merayakannya. Berbagai makanan khas Imlek hingga dekorasi bernuansa merah sudah diwarnai di beberapa sudut kota di wilayah di Indonesia. Berbagai tradisi pun dilakukan dalam menyambut Imlek. Mendekorasi rumah dengan pernak-pernik berwarna merah dan menyiapkan angpao. Namun di Cina sendiri ada beberapa tradisi unik yang dilakukan saat perayaan Imlek dan masih terus dilaksanakan hingga kini. Salah satunya meletakkan gantungan dewa pintu. Hal ini untuk membawa keberuntungan bagi rumah tangga dan untuk melindungi keluarga. Di Cina Utara juga ada tradisi menyiapkan dan memakan jiaozi atau dumpling sebagai bagian dari tahun baru Imlek. Imlek juga tak lepas dari tradisi yisang, sajian makanan berupa salad ikan segar, ditambah irisan halus sayuran seperti wortel dan lobak. Bagi yang merayakan dan mempercayai yisang, maka semakin baik pula peruntungan pada tahun baru ini. Tradisi unik lainnya saat Imlek tidak membalikan ikan saat dimakan. Ikan tersebut juga tidak boleh dihabiskan dan harus disisakan agar bisa dinikmati esok hari. Masyarakat Cina percaya kebiasaan ini untuk menjaga agar cuan melimpah di tahun yang baru ini. Demikian berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.